Bab 71, mati dalam kemuliaan lebih baik daripada hidup dalam kehinaan. Ivana menatap dengan penuh simpati sementara aku balas menatap. Aku berusaha keras untuk tidak menangis. "Chloe, jangan marah. Kita bersama-sama sekarang," katanya, mencoba menghiburku. Mataku berkaca-kaca, dan aku menggerakkannya ke kamar mandi. Aku segera mengirim pesan pada Johnson, mencuci mukaku, lalu kembali ke kamar. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku. Suaraku bergetar. Aku siap melakukan apapun. Aku tidak peduli lagi dengan harga diriku." Air mata mengalir di wajahku, dan aku merasa benar-benar tidak berdaya. Tiba-tiba telepon Matthew berdering. Dia melirik layar, lalu buru-buru menjawab. Meski aku tidak dapat mendengar apa yang dikatakannya, aku melihatnya menjadi pucat. Kemudian dia berkata dengan bibir gemetar, "Aku mengerti." Setelah menutup telepon, kepala Matthew tertunduk tanda menyerah. Ivana melirikku sekilas, dan aku mengangkat sebelah alis ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku perlu keluar sebentar. Aku akan segera kembali. Ivana, tolong tetaplah bersama Chloe. Aku punya sesuatu yang harus kurus." "Mau kemana?" tanyaku dengan nada tidak senang. "Hanya tugas singkat. Aku akan segera kembali, jangan khawatir, oke?" Dia lalu berbalik dan pergi. Ketika aku mendengar Matthew menuruni tangga, aku segera menelepon, tetapi salurannya sedang sibuk. Ivana berbisik padaku, apa yang akan dia lakukan? Dia bahkan belum selesai menjelaskan. Kenapa dia pergi begitu tiba-tiba? "Jangan khawatir, aku sudah menyalakan api di bawah." Dia bertekad untuk menebus kesalahannya, kataku dengan yakin. Aku mulai makan, tetapi rasa pahit aku lihat. "Kenapa aku tidak mengekspos Melanie saja sekarang?" usul Ivana sambil memperhatikanku dengan saksama. "Kita tunggu saja sedikit lebih lama," kata tiga. Nada bicaraku serius. Aku khawatir dia menyembunyikan sesuatu, dan aku butuh kartu remoku. Tidak percaya kekacauan ini. Bisakah aku percaya pada manajemen lagi? Ivana mendesah. Catnya untuk saat ini aku membereskan meja sebelum menelepon putriku, menyadari betapa aku merindukannya. Namun, aku merasa lega karena dia tidak ada di sini saat ini terjadi. Kembali saat Matthew tiba dan aku sudah di tempat tidur. Ketika dia naik ke tempat tidur, aku mengubahnya darinya. Aku merasa tangan di punggungku dan berjongkok. Aku lelah. Dia berhenti dan menarik tangannya. "Baiklah, istirahatlah. Ini adalah kesalahanku. Aku tahu aku telah menyakitimu." Wanita itu menipu aku. Bab 72, melindunginya. Dia berteriak padaku, "Chloe, kamu tampak cukup nyaman, ya? Bertingkah angkuh dan sombong seperti bos. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat?" Aku duduk dengan tenang di kursiku dan menatapnya. Johnson mengikutinya ke dalam, mencoba menengahi. "Nona Murphy, mengapa Anda di sini? Tidak bisakah Anda menyelesaikannya di rumah? Ada begitu banyak orang di sini, dan ini bukan tempat yang tepat. Selain itu, apakah dia takut membuat keributan? Memangnya dia pikir dia siapa?" Melanie bersemangat, kata-katanya tajam. Aku dapat melihat para karyawan berdiri dan melihat kami melalui jendela yang buram. Aku menoleh ke Johnson dan berkata, "Suruh mereka pulang lebih awal." Johnson segera pergi untuk membubarkan para karyawan yang penasaran. Mereka meninggalkan kantor dengan enggan. Biasanya, mereka akan menghilang bahkan jika hanya ada 20 menit tersisa dalam hari kerja. Aku bersantai di kursiku dan memperhatikan Melanie.
Silakan lanjutkan apa yang baru saja kau katakan. Johnson merasakan ketegangan dan memposisikan dirinya di antara kami untuk berjaga-jaga. Melanie menatapku dengan arogansi seperti banteng dan meludah. Hentikan aktingmu. Kau hanya duduk di sana dan mendapat keuntungan dari masalah yang serius ini. Apa kau melakukan sesuatu? Apa kau membius adikku? Melanie tampak khawatir dengan transfer terbaru yang dilacak ke rekeningku. Jadi, kamu tahu ini serius? Siapa yang memulainya? Apapun masalahnya, ini urusanku dan suamiku, kataku dengan tenang. Kenapa kamu begitu khawatir? Aku tetap tenang di kursiku saat Melanie mendidih, lalu Matthew masuk. Dia berteriak pada Melanie, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu memberinya uang? Teriak Melanie, mungkin dia ada hubungannya dengan semua ini. Mengapa lagi orang-orang akan menyelidiki pendiri perusahaan? Apakah dia mencoba mengklaim kredit? Melanie memiliki wawasan yang mengejutkan dan menggali dalam-dalam. Aku bangkit dan berkata, Matthew Murphy, kamu datang tepat waktu. Aku punya pertanyaan untukmu. Siapa yang memberi Melanie kebijaksanaan untuk memprovokasiku? Kemudian menuju ke Mature, aku berkata, kamu sudah berpura-pura menjadi istrinya 2 kali sekarang. Apa kau pikir kau orang yang sebenarnya? Kau menjadi sub-aon saudaramu? Aku melotot ke arah Melanie, tidak ingin membiarkannya menang. Kau Dani Masinitos karena aku menutup jarak di antara kita saat wajahnya berubah karena permusuhan. Matthew menarik Melanie di belakangnya dan menghadapku. Dia berteriak dengan marah, cukup, kalian berdua, tidak bisakah kau memberiku waktu di saat yang mengerikan ini? Dia mencoba melindunginya, yang membuatku merinding. Saat-saat indah yang biasa kita lalui telah memudar. Yang tersisa hanyalah kepahitan. Jadi, maksudmu aku membuat keributan, kan? Tanyaku, suaraku bergetar karena marah dan sedih. Saat mendekati Matthew, aku bertanya-tanya apakah hanya ini saja tentang kami. Aku terlalu optimis saat mengira dia akan menemukan jalan kembali. Semua harapan yang aku miliki untuk masa depan telah sirna. Kau seharusnya melihat lebih dekat. Matthew, ini kantorku. Memangnya kenapa? Setelah Melanie, tanpamu, segalanya tidak akan menjadi seperti ini. Jika kamu bisa membahagiakan saudaraku, apakah dia akan mencari orang lain? Aku tantang kamu untuk mengulanginya. Teriakku sambil merasakan perih di hatiku. Bab 73. Berkelompok. Kalian berdua, diam. Seru Matthew, jadi kau melindunginya ya? Kau gendong adikmu dan biarkan dia yang memutuskan. Sejujurnya, dia sama sekali tidak terlihat seperti saudaramu. Dilihat dari penampilannya, dialah yang tidur di sampingmu. Lakukan saja apa yang dia katakan. Kau seperti anjing peliharaannya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkannya. Ayolah, Chloe. Apa yang kau bicarakan? Lanjut. Kau menunjukkan sedikit pengendalian diri? Pikirkan tentang hal yang lebih besar. Gambar. Wajah Matthew tiba-tiba berubah warna, dan dia mendorongku menjauh, mewujudkannya, Nona Chloe. Johnson terkesiap, menawarkan dukungan saat aku menenangkan diri dan menenangkan diri ke arah Matthew. Melanie bersembunyi di belakang kakaknya dan berbisik tajam di telinga, Matt, tidakkah kau lihat dia hanya mengincar uangmu? Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Apakah dia pernah benar-benar memarahimu? Dia menoleh padaku, Chloe, diajak bicara bahwa Tanum Corporation adalah milik keluarga Murphy. Secara hukum itu milik Matt. Ini tidak ada kaitannya dengan Anda.
Jadi bagaimana jika kamu adalah pendirinya? Kamu bahkan tidak dapat menyentuhnya sekarang. Matthew, apakah ini yang kamu inginkan? Tanyaku, menatap lurus ke matanya, wajahnya memerah. Tetapi dia tidak mengatakan apapun. Aku mengatupkan gigiku dan menahan udara mataku. Biarkan aku menjelaskannya, Matthew. Dengarkan baik-baik. Jika Anda sekejam dan tidak tahu berterima kasih seperti yang dia gambarkan, aku membangun Tanum Corporation dari awal dan dapat membuat perusahaan lain tetap bertahan. Aku tidak peduli apakah dia saudara perempuanmu atau cinta dalam hidupmu. Kalau dia berani menantangku lagi, aku tidak akan membiarkan dia begitu saja. Aku penasaran. Ketika Melanie tersenyum angkuh di belakang kakaknya, aku berkata, "Jangan coba-coba mengakaliku, dia tetap lelakiku. Ketidaksabaran Anda tidak akan membantu, Anda harus melewati aku untuk mencapai hal-hal dan orang-orang tertentu." Setelah itu, aku pun pergi. Matthew berteriak, "Berhenti!" Warna aslinya terlihat. Aku berhenti sejenak, menarik kakiku ke belakang dan berbalik menghadapnya. "Ada lagi yang ingin kau katakan?" Sambil memandang, aku melanjutkan, "Beranikah kau meninggikan suaramu padaku? Jangan lupa, aku tidak curang seperti yang kau lakukan. Kalian tidak perlu bersekongkol melawan aku. Tapi setidaknya kau suamiku, jadi aku bisa mengerti saat kau bertindak seperti ini, tapi dia tidak punya hak. Dia memakan makananku, meminum anggurku, dan masih ingin menumpahkan kepadaku. Matthew, kau terlalu mendesakku." Dengan perasaan bersalah, aku keluar dari kantorku. Para wartawan menunggu di luar. Mereka mengerumuniku saat melihatku keluar. Aku didorong dan ditarik seperti boneka tanpa tali, namun mereka tidak terlihat olehku. Telingaku berdenging, dan aku hanya ingin mencari tempat yang tenang dan menyembuhkan. Sebuah tangan kekar tiba-tiba terjulur di antara kerumunan dan mencengkeram lenganku, menarikku menjauh. Kepalaku berdenyut ketika mereka mendorongku ke dalam mobil. "Chloe!" Sebuah suara memanggilku dengan lembut. Dalam keadaan yang muncul, aku menoleh untuk melihat wajahnya. Rasanya seperti aku pernah melihatnya di suatu tempat tetapi tidak dapat mengingatnya dengan tepat. Mobil itu terus melaju, sepertinya dalam waktu yang lama. Kepalaku berdenyut nyeri, teleponku terus berdering, sebuah tangan merebut ponsel dari potretnya. Dan akhirnya dunia menjadi sunyi. Ketika mobil berhenti, aku ditarik keluar. Aku melihat sekeliling, merasa bingung dan tidak tahu di mana aku berada. Bab 74, Misteri Sejati Seorang Pria. Aku terkagum oleh hijaunya pepohonan, burung-burung berkicau, dan bunga-bunga bermekaran penuh. "Di mana ini?" Tanyaku lembut. "Utopia," jawabnya, suaranya memikat. Aku menoleh ke arah pria jangkung yang berdiri di sampingku. Di hadapannya, aku merasa aman. Jantungku berdebar kencang saat sebuah kenyataan menyadarkanku. Setiap kali aku bersama Atlas, rasanya jiwaku seperti tertarik padanya. Aku kehilangan diriku sendiri, hanya ingin mengikuti jejaknya. Aku malu dengan kurangnya harga diri aku. Sebagai seseorang yang telah mencapai titik terendah dan dicintai semua orang, aku ingin jatuh cinta pada orang lain, namun dia sangat menarik, sehingga sulit untuk menolaknya. Dia tersenyum hangat padaku. Dan aku memperhatikan bagaikan rusa yang menangkap lampu depan mobil. Atlas dengan lembut menyibakkan sehelai rambut dari wajahku. "Berat badanmu turun hanya dalam beberapa hari ya? Kamu tampak seperti gadis yang sedang dalam kesulitan." Kata-katanya membuatku tersenyum canggung dan menjauh. "Yah, aku masih cantik, bukan?" Aku meringis mendengar kata-kataku sendiri.
Apakah aku baru saja menyebut diriku cantik? Saat menghirup udara segar di sekitarku, aku berkata, ini menakjubkan. Aku bersandar di pagar, memandang ke kejauhan dan memikirkan tahun-tahun yang telah kulalui di kota itu. Aku sudah lama tinggal di sini, dan aku tidak pernah tahu ada tempat seindah ini di dekat sini. Dulu aku begitu fokus pada pekerjaanku. Aku sambil tertawa dalam-dalam, itu karena kamu tidak pernah berhenti menikmati pemandangan. Kamu selalu menundukkan kepala, katanya, bergabung denganku, baunya harum. Terima kasih telah membantuku saat aku hampir putus asa, kataku dengan sungguh-sungguh, sambil menoleh padanya. Aku tahu Anda berada di balik kesepakatan Urban Builders. Aku akan mengingat kebaikanmu, dan aku akan membalasnya suatu hari nanti. Atlas mencondongkan tubuhnya lebih dekat, dan napasnya yang hangat menyentuhku. Bagaimana rencanamu untuk membayarnya? Aku mundur, kukup. Aku tulus. Metop, aku penasaran ingin tahu bagaimana kau akan membalas budiku, godanya. Pria ini sungguh unik. Aku tidak bisa benar-benar memahaminya. Dia sombong untuk seorang diri, yang mana dia adalah orang yang sangat berbeda di hadapanku. Aku mungkin salah, tetapi ada sesuatu yang istimewa tentangnya, seorang pria yang benar-benar misterius. Namun, aku tidak bisa membiarkan diri aku terlalu menikmatinya. Meskipun pernikahanku gagal, aku masih punya keluarga. Jika aku terlalu dekat dengannya, apa yang akan terjadi padaku? Apa bedanya aku dengan Matthew? Aku akan membalasmu dengan caraku. Kataku tergagap, aku dan dia apa caranya? Dengan menawarkan dirimu kepadaku? Dia menatap tepat ke arah senyum yang nakal sedikit di dalamnya. Tiba-tiba, aku merasa seperti dia sedang mengejekku. Ekspresiku berubah tegas. Aku sudah bilang aku akan membalas budimu, dan aku akan melakukannya. Aku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih, dan aku harap Anda akan menghargai ketulusan aku. Aku bukan orang yang suka bercanda. Ingatlah bahwa kita masih orang yang bernyanyi, dan aku harap kau tidak akan melangkahinya. Dia hanya melihatnya, aku menghindarinya, tapi dia mencengkeram daguku dan menarikku lebih dekat, hampir menyentuh wajah kami. Aku berusaha mendorongnya, tapi dia berdiri tegak, bibirnya melumat bibirku, Aku menahan diri sejenak sebelum menyerah pada ciumannya. Dia hanya melepaskanku ketika aku berhenti melawan. Dia menatap mataku, bertanya, apakah kita masih orang bernyanyi? Apakah aku terdengar seperti sedang bercanda? Panik, aku berkata, mengapa kau menciumku seperti itu? Aku tidak punya hak untuk bermesraan sekarang, aku punya suami dan anak. Aku bisa menginginkan meninggalkannya, kata Atlas tegas, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Aku terkejut, aku ingin terus berdebat dengannya. Tapi aku bingung dalam mengedipkan mata yang berbinar. Aku tidak bercanda, ungkapnya terus terang. Atlas tiba-tiba mengangkat daguku lagi saat wajahnya semakin dekat. Aku mendorongnya kembali dan mundur, melarikan diri. Bab 75, Balas Dendam. Dia menggenggam pergelangan tanganku tepat saat aku membalas. Aku menghindarinya, merasa canggung dan tak berdaya. Kami berdiri di sana, rasanya seperti selamanya. Dia dengan lembut menarikku kembali ke pelukannya dan menempelkan kepalaku di dada. Kau harus meninggalkannya secepat mungkin, desak Atlas, dan itu menegaskan tekadku. Tetapi aku harus menunjukkan sifat aslinya. Hanya dengan begitu aku bisa membenarkan waktu yang telah kubuang untuknya. Aku tidak akan membiarkan mereka terus mempermalukanku.
Aku ingin mereka membayar tindakan mereka dan mengambil kembali semua yang menjadi milikku dan putriku. Aku bilang aku akan menyukainya. Dia berjanji. Tiba-tiba, aku memeluk Atlas dan merasakan rasa aman yang asing. Aku harus membersihkan rasa malu ini sendirian. Kau mengerti? Aku menatap dengan air mata di mataku. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat aku lakukan dengan benar, dengan bantuan orang tua aku yang telah mendukung aku. Ikutlah denganku. Atlas melepaskanku dan memegangnya. Ia menuntunku melewati kawasan resor yang menakjubkan menuju sebuah bangunan kecil. Aku hampir tidak memperhatikan keindahan yang menakjubkan di sekelilingku. Atlas membawaku ke lantai atas dan masuk ke suite yang luas. Ia mendudukkanku di sofa dan menyerahkan setumpuk dokumen proyek dengan deskripsi terperinci. Aku meliriknya. Ia mengangkat bahu, memberi isyarat agar aku melihat. Setelah itu, ia berbalik untuk pergi. Baru setelah itu aku bersantai, membaca dokumen-dokumen itu. Buku itu langsung menarik perhatian aku setelah membaca halaman pertama, dan aku langsung terhanyut dalam suasana hening. Tanpa aku sadari, langit telah gelap. Atlas masuk lagi dan menyalakan lampu. Di situ ada seorang pelayan yang sedang mengemudikan kereta penuh makanan. Hanya mengatakan kau ingin mengambil semuanya kembali tidak akan ada gunanya. Sudah kubilang aku akan tiba. Atlas duduk dan mengambil dokumen itu dariku. Aku enggan menyerahkan dokumen itu, tetapi dia dengan lembut menyarankan, makanlah sesuatu dulu, dan aku akan menjelaskan proyek-proyek ini kepadamu. Mengapa kamu membantuku? Aku menatap matanya, mencari ketulusan. Karena aku mau, jawabnya, agak tidak berjanji. Aku tahu dia tidak mengatakan seluruh kebenaran. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanyaku tiba-tiba, merasa Atlas tampak asing. Dia adalah orang yang sama sekali berbeda di hadapanku. Aku mungkin salah, tapi ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Sosok yang benar-benar misterius, namun aku tidak bisa membiarkan diri aku terlalu memanjakan diri. Meskipun pernikahanku gagal, aku masih punya keluarga. Jika aku terlalu dekat dengannya, apa yang akan terjadi pada aku? Apa bedanya aku dengan Matthew? Aku akan membalas budimu dengan caraku sendiri. Ucapku tergagap, bagaimana dengan itu? Dengan menawarkan dirimu kepadaku? Dia memandang, dan senyumnya sedikit nakal. Tiba-tiba, rasanya seperti dia sedang mengejekku. Ekspresiku berubah tegas. Sudah kubilang aku akan membalas budimu, dan aku akan melakukannya. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih, dan kuharap kau akan menghargai ketulusanku. Aku bukan orang yang suka bercanda. Ingatlah bahwa kita masih orang asing, dan kuharap kau tidak akan bertindak berlebihan. Dia hanya melihatnya. Aku menghindarinya, tapi dia meraih daguku dan menarikku lebih dekat. Hampir menyentuh wajah kami. Aku mencoba mendorongnya, tetapi dia berdiri kokoh, menangkap bibirku. Aku menolak sejenak sebelum menyerah pada ciumannya. Dia baru melepaskanku saat aku berhenti melawan. Dia menatap mataku, bertanya, apakah kita masih orang bernyanyi? Apakah aku terdengar seperti sedang bercanda? Panik, aku berkata, kenapa kau menciumku seperti itu? Aku tidak punya hak untuk bermesraan sekarang. Aku punya suami dan anak. Aku bisa menginginkan meninggalkannya, kata Atlas tegas, tanpa ragu sedikit pun. Aku terkejut. Aku ingin terus berdebat dengannya,
Tapi aku tenggelam dalam matanya yang berbinar-binar. Aku tidak bercanda, katanya dengan jelas. Atlas tiba-tiba mengangkat daguku lagi saat wajahnya semakin dekat. Aku mendorongnya dan berbalik, menghindari godaan. Dia tersenyum tetapi tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, apakah kamu sudah memutuskan? Apakah kamu bertekad untuk membalas dendam? Ya, jawabku tegas. Aku sudah memutuskan sebelum pergi ke Solaris. Sambil menyesap anggurku, aku melanjutkan. Hari itu di tepi sungai. Meskipun aku tidak sadarkan diri. Satu hal yang jelas. Aku harus mendapatkan kembali semua yang menjadi milikku. Tiba-tiba aku sadar bahwa aku mungkin telah merasakan perasaannya dengan mengatakan itu. Kurasa aku merasakannya terlalu kasar. Lalu, aku menambahkan, apa gunanya pernikahan seperti itu? Perlu ada rasa percaya, bahkan di antara mitra bisnis. Dengan Matthew, tidak ada rasa percaya maupun ikatan kekeluargaan yang tersisa. Mungkin kita mengejar keuntungan maksimal, tapi aku tidak hanya menginginkan uang, aku ingin membuktikan satu hal. Dia datang dari ketiadaan. Namun sekarang dia ingin mengirim istrinya, wanita yang membantu keluar dari krisis, langsung ke neraka. Di mana keadilan dalam hal itu, kalau begitu? Mari kita bersulang. Atlas mengetukkan gelasnya ke gelasku. Aku akan senang mendapatkan kembali surgamu. Matanya begitu jernih dan cerah saat aku mengamatinya. Tapi bukankah ini akan mempengaruhimu? Aku tidak ingin menyeretnya ke dalam masalah ini. Lagi pula, pasti tidak mudah baginya untuk naik jabatan sebagai asisten di ATL Empire. Aku tidak bisa membiarkan masalah kecil membahayakannya. Aku sudah menjadi bagian dari ini. Apa yang bisa kita lakukan? Mata Atlas berbinar-binar karena sedikit nakal.